Nah ini biasanya kan skate kayak komunitas gitu kan pasti ada mungkin kayak linknya ke komunitas mana dari luar gitu terus kemudian ini yang menginspirasi terus kemudian jadi ini gitu. Oh karena lihat di Amerika di Zimbabwe gitu ternyata skate kayak gini gitu pernah nggak ada nggak yang kayak gitu maksudnya ada link kayak gitu nggak keluar negeri atau keluar daerah gitu. Komunitas mana gabung sama komunitas mana gitu ada nggak? Sebenarnya kalau link buat komunitas gambarnya sih belum ada, cuman kalau dari personal dari teman-teman yang gabung pasti ada sih. Kayak si Ditya kan kuliah di luar gitu. Kuliah di luar di luar Purwokerto. Di luar Purwokerto. Oke, start inspiring. Sekarang ini yang datang ke studio ini Mas Tatang, orang yang pandai menggunakan tangannya untuk menciptakan sebuah seni. Cakep. Orangnya juga cakep. Iya, lebih cakep dari kita. Ini jadi repot. Perempuan saja ya. Nah itu kayaknya ini repot ini nanti. 4 orang sebenarnya. Ya sebenarnya 4 orang. Mas Oyon. Ditya. Yang di luar kicau-kicau. Masih ada 2 lagi. Yang friend cuman 2. Ya, karena studio kita kecil ya, belum nyandak buat rame-rame. Jadi semoga tambah besar ya. Nah, Mas Oyon sama Mas tadi Ditya. Mas Oyon sama Mas Ditya ini ke Radar Banyumas mewakili. Bener Mas, mewakili. Apa pribadi atau menjalani konsekuensi Tuhan. Dari komunitas skate jamming. Nggak ada Purwokertonya, nggak ada Banyumasnya, skate jamming. Karena tadi sebelum tag ada obrolan memang tidak membatasi ya Mas. Iya, nah, apa sih Mas ini? Saya juga tadi memang saya searching. Ini apa adanya belak-belakan. Kalau ada narasumber yang mau kesini saya searching, riset. Kepo dulu. Ini nggak ada. Ini kan orang-orang seperti ini yang bahaya. Iya, bahaya ini. Pergerakannya tidak terdeteksi. Tahu-tahu lupa. Apa ini Mas? Udah dijelaskan Mas? Iya, kalau awalnya sebenarnya skate jamming ini bagian dari Lihat Kebonku ya. Iya. Jadi komunitas besarnya itu Lihat Kebonku. Itu kita suka kumpul-kumpul, suka ngobrol-ngobrol, bikin acara musik gitu. Terus tercetus kayaknya gambar sore-sore enak. Ini biar Lihat Kebonku jelaskan juga. Oh ya, Lihat Kebonku itu Penuh dengan bunga. Penuh dengan kupu. Gak ada bunga tapi kupu-kupunya banyak. Kupu-kupunya banyak. Masa gak serius gitu? Siap. Bosen nanti loh. Iya gimana? Ya, gimana lihat? Itu komunitas yang sebenarnya siapa aja boleh ikut. Itu geraknya di seputar Musik, berkarya, seni, bisa musik, bisa gambar, visual art, gitu-gitu. Lihat Kebonku. Iya. Itu basecampnya di Kopi Kebon. Kita nggak punya base camp sih, punya cuman ini merek nanti di situ. Nggak punya basecamp, tapi sering ngumpulnya di kebon, di Cilit. Maksudnya kita punya ada tempat-tempat tertentu. Ini nanti disensor semua juga nggak apa-apa. Merek semua. Nggak apa-apa nanti. Justru itu menjadi pengetahuan bagi masyarakat ya. Mereka lihat pertama tadi Lihat Kebonku, ternyata kemudian subnya ke bawah itu menjadi ada skate jamming. Ada banyak. Sejauh ini ada skate jamming, ada Groot Slang itu yang buat musik. Nah, yang lagi pengen kita kumpulin lagi itu sebenarnya marketplace. Jadi ibaratnya produk-produk dari sekitar kita. Aku daftar Mas. Kita boleh. Langsung nggak ya Mas? marketplace langsung. Oh, berarti emang
ini produk yang produk lokal gitu maksudnya. Iya. Nggak mesti hanya terus kemudian lukisan atau apa kayak gitu enggak. Jadi konsentrasi kita sih ke membangun jaringan ekosistem industri kreatifnya aja. Kata kuncinya kolaborasi. Nah, Pasti akan jatuhnya ke situ. Jadi Iya. kalau per personal atau kemudian komunitas-komunitas bertemu, kolaborasinya jadi nanti seperti Iya. itu. Nah, ini yang kemudian jadi nama sketch jamming. sketch jamming bener. Bahasanya gimana sih Mas? Bahasa Inggris ini Sah? Sketch jam. Gimana? Dip? Sketch jamming ya. Sketch jamming ya, sketch kan dari sketsa, jadi Sketsa. kita jadi bareng-bareng, kita bikin itu bareng-bareng kayak gitu loh. Ngumpul-ngumpul bareng, terus ya jamming lah. Ini sebenarnya saya malah ini ngobrolnya sebenarnya agak luar ini konsep. Ternyata saya tertarik dengan lihat kebunku ini. Tapi karena undangannya ke sini Sketch jam ya. kita kupas dulu. Kita sketch fokus jam. deh. Sketch jammingnya itu gimana gitu? Kegiatannya ini ngapain aja nih Mas? Ini Sketch kalau jamming. kegiatannya Dipti yang lebih into ke situ. Oh. Aduh. Karena dari awal Oh ya dari awal. Jadi Gimana? itu dari awal dulu ya, awalnya itu Terbentuknya. kita beberapa orang di situ kayak ngumpul-ngumpul bareng dan ternyata dalam bidang yang sama gitu loh. Terus akhirnya kenapa nggak dibikin ini aja gitu, kayak kita bikin komunitas aja biar bisa gerak bareng gitu, kayak yang tadi kata kuncinya kolaborasi, Iya, kolaborasi. mungkin kayak gitu. Terus akhirnya kita waktu itu masih bareng sama Groot Slang ya Mas. sama musiknya. Sama musiknya, jadi musiknya main, terus ada acara jamming juga, sketch jamming juga di tempat yang sama, begitu sih. Terus kemarin-kemarin setiap hari Senin sih Mas. Kumpul. Kita kumpul-kumpul bareng, Sketch terus sketch jamming bareng. Kayak gitu sih paling. Yang tidak bisa ini bikin sketsa susah juga kan ya Mas ya. Sketsanya itu wajah, pemandangan, ini teknis banget. Pemandangan atau apa yang dibikin. Sejauh ini masih bebas sih Mas, kayak asal ngumpul bareng berjejaring kayak gitu-gitu. Jangan-jangan yang abstrak. Ada juga yang abstrak. Ada juga yang tulisan juga. Iya, tulisan-tulisan ada. Oh, kayak kaligrafi gitu ya? Ada beberapa Iya. gitu-gitu, Tipografi. Tipografi. Oh, berarti emang nggak hanya lukis berarti ya? Enggak hanya itu, bebas sih sebenarnya. Ini sebenarnya yang dari yang di luar dari frame Itu iya, ini Bisa, malah ini. yang ngerti. tapi cuman pensil medianya, terus kemudian ballpoint, terus apa kemudian sampai laptop, pakai komputer, pakai Corel, pakai ini dan itu. Sejauh ini sih yang maksudnya ikut bareng-bareng sama kita. Iya. Ada yang di kertas, ada yang di kanvas, ada yang datang bikin kanvas juga ada. Ada yang lukis, ada yang sketsa gitu. Tapi kalau untuk yang Digital belum kayaknya. dan personal ya. Personal kayak orang-orang gitu emang ada yang main digital, tapi kalau waktu acara kayak gitu mereka pakainya ya kertas atau lukis gitu. kumpulnya tiap hari Senin. Kalau mau gabung gimana ini? Datang aja. Udah. Datangnya? Datangnya kalau kita bikin. Ini yang bisa kan cari sama cara menghubunginya gimana? Nah, itu. Kontak WA atau kemudian Basecamp atau Basecamp. apa? Sebenarnya Nggak ada ini. Media sosialnya apa? Kalau media sosialnya sekarang masih bareng sama Lihat Kebunku. Jadi di follow aja Lihat Kebunku. Instagram. Lihat Lihat Kebunku. Kebunku. Iya. Kalau pengumuman acara-acara dari situ. Jadi buat bahasanya Buat para pemirsa, teman-teman di luar. Iya, teman-teman di luar kalau yang mau ikut seneng ya. itu Infonya bisa dari Instagram. infonya dari Instagram. Lihat kebun. Lihat kebun. Lihat kebunku. Infonya mereka di sana ya. Tapi lihat kebunku sendiri kan memang nggak hanya sketch jamming aja, ada banyak di situ. ada banyak segmennya. Nah ini selama berdirinya kapan sih Mas? Berdiri. Sahnya gitu, sah. Kayaknya nggak ada yang Belum. legal. Nggak ada yang legal. Nggak ada yang legal. Potong pita gitu, potong kue gitu nggak belum. Nggak ada. Sudah berapa tahun? Udah berapa? Iya, 1800.
jalan berapa tahun ini? Iya, kalau tahun sih baru dari awal tahun ini ya, gara-gara Awal tahun ini. yang bikin kita kumpul juga pandemi juga. Pandemi. Oh, pandemi malah ngumpul ya. Pandemi malah ngumpul ya. Ini yang kreatif, bos kreatif. Iya. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh tapi ikut. Tapi ikut. Jadi pandemi memang nggak boleh kemana-mana ya mas ya. Betul. Dulu tapi kalau sekarang sih udah Segar. jangan kemudian ini tidak percaya memang harus ada. Memang ada. Kemudian dari kebosanan dari apa justru menumbuhkan kreativitas Iya. karya dalam bentuk sketch itu. Udah awal tahun ini berarti ya. Kira-kira udah ngevent udah pernah? Ya belum pernah ngevent ya orang. Sampai pameran? Sampai pameran? Belum ke situ. Sampai pameran belum. Tapi rencananya ke situ. Ada wacana buat ke situ. Dokumentasi semisal ngumpul nih. Kemudian teman-teman dari Sketch Jam itu ngumpul, kemudian masing-masing bikin. Itu ada arsipnya juga nggak? Atau kemudian dibawa pulang sendiri-sendiri kayak gitu gimana? Ya, silakan. Enggak, kita ada pengarsipan juga, terus di Kopi Kebun juga ada pemajangan karya. Jadi setelah itu selesai kita bisa langsung dipajang di situ di tembok-temboknya gitu, kita frame juga. Ada Kayak gitu sih. Saya kan rumahnya di Bandung sekolah. Saya lebih jauh mas. Lintas kabupaten. Setiap Senin ya, kumpul setiap Senin lihatnya di Instagram itu. Kemudian asal masuk gabung atau gimana? Apa persyaratan? Ada persyaratan khusus nggak? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Penting sehat aja. Kalau tanya itu yang pertama itu bukan sehat, Bu. Waras. Sehat kalau nggak waras sih. Kalau waras biasanya sehat deh. Lah ini yang gabung nih ya, yang gabung di Sketch Jamming ini emang temen-temen yang udah pinter gitu. Apa yang baru aku pengen belajar lah gitu. Cek gimana sih caranya nggambar atau sketsa gitu. Banyakan yang mana? Sebenarnya beberapa ada yang emang udah pinter gitu, udah jago, terus ada juga yang emang belum bisa. Di situ bisa belajar sharing juga, jadi tidak membatasi siapa kayak yang udah jago aja, enggak gitu juga. Yang mau tahu mau belajar juga bisa datang juga di situ. Ini aku langsung kepo ini. Ini nanti di zoom kameranya. Angel temen. Rasanya gitu. Iya, rasanya editor. Ini ya, itu. Instagramnya Lihat kebunku itu kan universalnya lah bahasanya seperti itu. Nah kemudian di bawahnya ada musik, ada sketch jam ini, terus ada yang lain ya mas ya. Sampai ke mural nggak mas, ke dinding, tembok? Kalau sejauh ini sih belum. Cuman emang ada wacana juga pengen, ya intinya kita pengen explore lah ya. Pengen juga eksplorasi kayak gitu sih. Persilahkan mas tembok ini. Oh iya. Ini berapa kali berapa ya? 3.000 kali 500 ribu. 3.000. Sama tembok Berlin ini barang. Tambah tua lagi. Cinta. Siapa tahu nanti nuansanya jadi beda. Ada alirannya nggak mas? Iya. Ini saya tiba-tiba lihat. Gimana? Ini kok captionnya memang ya namanya seniman ya. Orang yang diatur. Orang yang diatur. Angel. Karena berpikir dengan sendiri, orang lain yang kemudian mengikuti selama dia membuat karya. Maksudnya lebih banyak ke situ sebenarnya. Ini captionnya ya, sebelum perayaan berdarah di malam hari, mari gambar bersama Atomic Surge. Atomic Surge. Apa ini? Nama Instagram saya. Oh. Promo. Senior. Berarti ya. Enggak juga sih. Aduh. Kayak gitu ada alirannya nggak sih? Ada alirannya nggak? Enggak sih, bebas aja mas. Alirannya ya udah masing-masing
masing-masing mau bikin apa gitu. Nah, kalau panjenengan lebih kemana? Saya lebih ke itu sketsa terus drawing gambar pakai apa? Pulpen saya. Oh, pakai pulpen. Pakai pen. Kalau Mas Soyan lebih kemana? Kalau saya biasanya coret-coret aja. Tapi nggak jadi apa-apa. Oh, gue sama. Gambarnya Lah ini apa? Pisau. Kapal. tombak itu ada api unggun. Iya. Apalagi tombak. Itu kan memang harus belajar dulu untuk mengerti maksudnya ini apa. Coba tanya. Tapi ini yang bikin siapa dulu ini nanti? Ini Mas. Oh, Dia ini. slip dia ini. Oh iya. Apa? Iya. Oh ini lebih ke arah mana? Apa ini Mas? Minimalis atau saya nggak tahu sih Mas soal Apa ya, kalau saya nggak terlalu ini sama aliran-alirannya gitu sih, nggak terlalu paham juga, maksudnya tidak mendalami itu. Ya udah gambar aja. gitu. Keluarnya apa yang ada di pikiran? Iya, gitu. Tapi kalau gambar-gambar porno ini masuk aja. Ini beneran. Iya memang soalnya Mas Tatang ini kan generasi old ya. Jadi tahu film Titanic kan ya? Iya. Nah itu Titanic itu kan ada adegan bikin sketsa yang itu iya. fenomenal banget itu. Nah itu makanya. Kayak gitu juga nggak? Kalau saya enggak sih, kalau saya enggak. Kan Mungkin ini mau sih jadi model. Oh iya modelnya. Enggak, belum karena belum ketemu yang mau digambar. Nah iya. Ketemu modelnya aja gitu. Kalau ada yang mau. Nah, itu kan langsung ini. Udah sebenarnya udah lama kepengen aslinya. Belum aja. Belum. Jadi yang di luar frame kamera ini ada satu yang rambutnya pirang. Bisa membayangkan. Pirang. Halo Mas. Kalau setiap kali kumpul berapa orang Mas biasanya? Berapa orang? Enggak. Pasti enggak ada pastinya gitu sih, kita kayak kadang ada sampai belasan. Kadang 20-an pernah. 20-an pernah. Kadang cuma berapa orang. Jadi emang kita tidak memaksakan untuk mereka selalu hadir ketika, gitu. ketika kemudian sudah bergabung tidak memaksakan juga. Sebenarnya Sesungguhnya nge-trick juga gitu. Yang mau aja gitu. Enjoy ya, udah asik ya. santai. Dari mana sih orangnya? Yang gabung gitu. Gabung, wah. Anak-anak mana aja? Kemarin ada dari Cilacap ada, terus Cilacap. Kebumen. Kebumen. Aji Barang juga ada. Aji Barang juga ada. Jadi orang masih Banyumas. Jauh sih. Lumayan apalagi kalau hujan-hujan ya. Iya. Memang nggak membatasi ya itu. iya. Nah ini biasanya kan kayak komunitas gitu kan pasti ada mungkin kayak linknya ke komunitas mana dari luar gitu terus kemudian kemudian ini yang menginspirasi terus kemudian jadi ini gitu. Oh karena di Amerika di Zimbabwe gitu ternyata sketsa kayak gini gitu pernah nggak ada nggak yang kayak gitu maksudnya ada link kayak gitu nggak keluar negeri atau keluar daerah komunitas mana gabung sama komunitas mana gitu ada nggak? Sebenarnya kalau link buat komunitas gambarnya sih belum ada. Cuman kalau dari personal dari teman-teman yang gabung pasti ada sih. Ada. Kayak si Ditya kan kuliah di luar gitu. Oh kuliah di luar? Seni rupa juga. Di luar Purwokerto. Di luar Kirain di luar negeri asli. Ya itu makanya loh. Soalnya warna kulitnya agak beda dengan kita. Iya. Jadi hitam putih memang berarti kuliahnya nggak di sini. Nggak di sini. Kebetulan lagi libur aja karena pandemi ini. Pandemi ya. Oh kelon ya. Iya, kelon. Kelas online. Kelas online. Ya. Berarti memang sama teman-teman dari kuliahnya di mana? Saya di Solo. Di Solo ya. Di Solo gitu kan mungkin di Solo itu Gimana? Di isi Solo. Isi. Sudah bilang ini serius lupa ini. Udah kelihatan ya sudah. Di Solo gitu misal ada komunitas apa yang dekat sama sketch jamming. Maksudnya Mungkin ada komunitas serupa kayak gitu, kita gambar-gambar bareng tapi beda nama kayak
per daerah-daerah di sana kadang ada anak-anak nongkrong terus bikin komunitas sendiri. Mungkin formatnya hampir serupa kayak gini sih. Kayak gitu sih paling. Seni yang diambil apa mas di isinya? Saya desain. Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Susah saya bayanginnya. Orang muda. Iya. Nah, Mas Sayan kuliah di luar juga? Di luar. Di luar Purwokerto. Luar. Takut kecewa ya. Luar mana dulu ini? Oh, tapi orang-orang Purwokerto. Saya ya. Saya Purbalingga. Oh ya di orang-orang sini aja Iya, gitu. Wong sini kene aja. bae gue ya. Wong kene bae. Ini Mas Sayan kuliahnya di mana? Di Jakarta. Jakarta. Di Bagian seni juga. enggak, saya komunikasi. Komunikasi. Komunikasi tapi seneng gambar. Jadi mungkin nanti komunikasinya dengan apa ya? Dengan gambar gitu. Gambarnya itu ada di kepala doang itu. Oh, gambarnya di kepala Saya doang. tidak menyalurkan. Kan enggak ini. Oh, Saya iya. menyalurkannya lewat alat musik. Oh, Vokalis. vokaler ya. berarti. Vokaler. Oh ini masalah vokaler. Mas, ini di postingan ada lagi nih lihat arisan gambar Senin 28 September. Baru Iya, belum ada sebulan. Belum lama. Apa ini mas? Jadi arisan gambar itu kita kayak kumpul bareng-bareng terus kita bikin lintingan nama-nama gitu kayak arisan terus digocok siapa yang keluar itu kolaborasi. Jadi Sebenarnya sampai kolaborasi. iya di situ. Terus. Misal nih kayak Ditya gitu sih. ngambil nama, keluarnya Oyon. Berarti saya sama Ditya harus kolaborasi gambar bareng di satu 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 media. media gitu ya. Betul. Oh, berarti Kayak harus, gitu. harus Harus kompak ya. iya format satu visi satu. Iya, satu. Oh, kemudian caranya tapi nggak sampai terpikirkan mau gambar apa nih. Pertamanya apa gitu juga tetap. Iya sih. Iya. Dikasih tema dulu nggak kayak gini? Apa? Wis terserah kowe ngono pada arep gambar apa loro. Temanya dibebasin. temanya dibebasin. Bebas. Misalnya berdua, aku dapat sama Ditya di gambar apa ya? Titanic. Cita-cita terpendam. Oh berarti emang lebih explore ya. Lebih kayak eksplorasi kayak gitu. Ya sih gitu artinya kumpul nggak monoton sekedar gambar masing-masing. Iya. Ada challenge-challenge-nya. Challenge-nya seperti itu. Selain itu kan juga bisa jadi kenal lebih jauh gitu. Maksudnya ada potensi apa di saya, ada potensi apa di Ditya gitu. Jawabannya ada mas. Ada. Jawabannya langsung sih. Ada. Sudah tahu kan saya usia Titanic seperti itu. Nah, saya cuma tanya. Kalau kemudian itu Mas Oyon nih ke arisan dapat satu cewek nih, wah pasti akan lebih bersemangat daripada ketemu Mas Dik. Maksudnya seperti itu, Mas. Jelas. Tapi tergantung ceweknya. Masih milih lagi. Selektif banget ya. Selektif. Ceweknya juga nggak tergantung. Nggak ketemu. Banyak Mas ceweknya. Jangan bilang ada. Iya. Kalau dibilang banyak, ya 50-50 lah ya. 50-50. Oh banyak kan berarti lumayan ya. Seimbang ya. Iya, Ketika nggak cuma jumlahnya cowok doang. 15, 78, jumlahnya 10, 55. Iya, hampir sama. Hampir sama lah kan seperti itu. Artinya banyak penggemarnya ternyata di sini. Rata-rata rentang umurnya dari umur berapa sampai berapa sih yang banyak? Paling muda. Kamu lupa ya. Masalah yang Soalnya kalian ngerti boknya mungkin anak-anak kayak orang ulit mlebu kayak ketuaan. Kalau kita sih nggak membatasi ya, cuman sejauh ini tuh yang paling muda ada yang umuran SMA, SMA ada. yang paling tua umurannya mahasiswa. Di atas mahasiswa Di kayaknya. atas mahasiswa. Sudah bekerja. Iya, sudah bekerja ada juga. Nah itu makanya itu tadi kan Bisa bagian masuk. Kalau jumlahnya 10 yang datang 5 cewek. 5 cewek kan 5 cowok. Ya lumayan kan berarti ya. Saya cuma dah terserah. Seret untuk tinggal ngarang aja. Ini filosofinya. Karena dia pinternya ngarangnya bukan gambarnya. Cocokologi. Gambarnya kan nggak tahu gimana. Sampai berapa jam Mas ketika kumpul? Ini acaranya arisan aja, acaranya gibah. Gibah. Iya, ini kan gibah juga ini. Lama Mas sampai 2 jam, 3 jam untuk produksi
bahasanya bukan produksi ya, menghasilkan Menghasilkan karya, karya. menghasilkan karya satu lembar saja bisa sampai sejam, 2 jam, 3 jam. Ya, bisa lebih juga sih. Kalau fokus berapa 1 jam setengah atau Ya setengah 1 jam 2 jam juga sebenarnya udah selesai sih sebenarnya. Kalau Tapi kemudian dikumpulin di acara sampai jam 12 malam lah, kumpul jam 6 sampai jam 12 malam baru kelar. iya banyak gibahnya. Gambarnya sejam, sisanya gibah. Nah, kalau gini Mas. Ini kan teman-teman banyak yang next sketsa itu kan aku sih ngertinya sketsa pakai pensil gitu. Aku sih pernah lihat-lihat gitu kayak di Malioboro gitu ada pada ngelarin lapak. Ini tak bikinin pada bikin sketsa gitu kan. Bikin orang di sini ada nggak? Belum bikin ruang khusus ya di mana kayak gitu terus kemudian oke, siapa yang mau di sketsain gitu. belum sampai ke situ Belum sih. sampai situ. Kita baru ya udah terserah bebas mau gambar apa aja itu baru sebatas itu sih. Kalau yang Malioboro kan komersil. Iya, komersil. Enggak dikomersilkan sampai langkah ke situ. Ini menarik. Kalau Mursil mungkin itu arahnya lebih ke personal sih. Personal. Oh, maksudnya kalau kemudian mau seperti itu ya personal. Iya kayak gitu. Nggak pengen punya duit kas sama Mas? Mungkin arahnya gitu juga sih. Bisa dipikirkan. Iya, bisa dijual aja. Yang ada di sini arsip-arsipnya kita jual. Aku order pertama tuh. Langsung minta digambarin. Nah, tapi posenya jangan yang kayak di Titanic Mas. Oh berarti memang belum ya? Itu mungkin ya mungkin kayak di spot-spot tertentu lah kayak di kebun kopi gitu mungkin bisa lah ya kan gitu. Siapa nih mau di sketsa gitu kan? Bisa. Karena ini cerita ini dari bapak ini. Gitu. Mendapatkan ini cerita sharing aja ya, mendapatkan penghasilan terbaik itu berasal dari hobi. Itu sudah paling nyaman. Nah kalau adik-adik kalau adik teman-teman itu hobinya dari sketsa itu kemudian ini punya sampingan lain sebagai vokalis ya kuatin aja di situ. Sambil nyanyi sambil ngelukis gitu kan coba. Lukisnya pakai kaki. Gitu kayaknya bisa banyak yang minta dilukis. Berarti udah ya sekitar setahun ya. Ke depan apa nih Mas? Kira-kira ada rencana besar apa nggak? Apa mau event apa? Mau coret-coret apa di mana gitu? Rencana besarnya sih kita pengen bikin pameran. Pameran. Cocok. Terus kayak kita juga mau membukukan arsip-arsip yang dari awal gitu mau kita bikin satu kayak gitu. Rencana kedepannya kayak gitu sih Pak. Ini cocok. Artinya dokumentasi yang paling penting arsip. Bagaimana kemudian kita mau berhutang ke bank dari penjualan dan semuanya nggak maksudnya ini ceritanya sudah kita yang sebelah sana hobi yang sebelah sini maniaran ini banget Orientasinya udah beda. orientasinya beda tapi benar itu berawal dari hobi itu pekerjaan paling nyaman. Hobi ditingkatkan di komunitasnya ditinggikan itulah yang kemudian menjadi penghasilan paling luas. Ini yang jadi host ini apa? Aku masih cerita. Nanti kan kita juga tukeran ya. Iya nanti jadi host ceritanya di sana aja ya. Nah kalau yang untuk aku tuh kan seneng jadi Mas ngeliatin mural. Yang di Prokerto yang udah bergabung sama maksudnya udah pernah bikin mural banyak juga teman-teman. Kalau mural banyak juga beberapa ada sih di situ. Atau sampai basecampnya juga dimuralin sama teman-teman. Oh belum. Kan belum punya base camp. Oh belum. Basecamp. Boleh di sini juga boleh. Iya. Boleh. Tapi ini ber-AC. Oh nggak seneng yang berasa sebenarnya. Masuk angin. Mentalnya. Orang belum mengikuti apa. Anak AC-nya orang belum ya. Katanya kalau itu Lebih ke masuk angin sih sebenarnya. Ya sebenarnya sih sama aja. Ya itu oke. Aku sebenarnya gini Mas. Ya seni lukis itu kan ada banyak ya, ada banyak apa namanya cabang-cabang anunya ya. Apa sih namanya? Kalau cabang itu Aliran ya. Kalau cabang kan olahraga ya.
aliran. Nah, yang paling banyak didalami gitu kan ada yang kanvas nih. Iya. Yang lukisan kanvas ya di Sukoraja, di sini daerah mana kayak gitu kan ada yang berjualan kayak gitu ya. Yang banyak didalami di lukisan kanvas apa Mas? Apa surrealis, apa abstrak, apa realis kayak gitu? Ada beberapa yang surrealis, ada beberapa yang lebih ke abstrak kayak gitu sih Mas. Abstrak ya? Abstrak. Iya karena Iya. yang kalau realis kan kelihatan nih. Iya. Sapi gambarnya ya sapi kayak gitu lah gitu. kayak gitu. Nah, abstrak itu kan maksudnya gini loh Mas. Saya sekalian nanya gitu. Mau aku besok-besok lihat lukisan abstrak jadi mana? Oh, cara membaca lukisan abstrak itu gimana Mas? Wah, cara membacanya itu kayak interpretasi masing-masing aja Iya. sih sebenarnya. Interpretasi. Kalau menurut aku sendiri, gambar apapun alirannya itu yang menjadikan dia sebagai karya adalah gimana si karya itu bisa ngolah rasanya kita. Kayak kita melihat ini tuh ada nyawanya gitu. Walaupun dia cuman goresan atau warna yang nggak beraturan gitu, selama tergetar gitu. Nah itu di situ sih. Kalau aku sih gitu. ada rasanya gitu. Tolong quote-nya ini nanti jangan pernah dipotong ini. Dari tadi seriusnya ini Bang. Ini kayaknya cocoknya jadi sastrawan. Coba dipikir lagi kayaknya jangan salah ngambil jurusan. Jadi hasil dari sebuah sketch itu kan memang sketsa. Sketsa. Atau sudah dalam bentuk jadinya itu gambar. Sketsa sendiri kan bisa hasil akhir. Bisa hasil akhir juga. Sketsa itu juga hasil akhir sendiri, bahwa goresan-goresan yang ada di dalam sketsa itu memiliki makna tersendiri bagi yang membuat ya. Betul. Kalau kemudian membuat jadi kalau ini khususan kayaknya ya, abstrak itu memang harus kasih judul mungkin ya ketika kemudian agar orang lain bisa mengetahui konteksnya. Konteksnya. Kalau nggak dikasih judul dia apa? Gambar sapi tutu, gambar ya susah. Tapi memang aliran tersendiri. Iya. Ya karena memang orang awam kan ya kayak gitu. Judulnya apel gitu, tapi gambarnya kotak gitu kan kita nggak ngerti gitu. Tapi kan karena memang ada anunya ya. Iya. Si pelukis ini punya mungkin visi tersendiri gitu kan. Nah kayak orang-orang awam kayak gitu kayak aku yang taunya ya Apel ya bundar seperti itu. iya aku ya bundar gitu ketika itu digambar segitiga atau kotak ya memang ya belum nyampe kalau kayak aku kan kayak gitu. Nah memang teman-teman selain mengasah keterampilan maksudnya mengasah keterampilan anu kan ya skill kayak gitu mengasah keterampilan anu juga nggak maksudnya ya kayak gitu visinya gitu apa kan ingin menyampaikan sesuatu kepada yang melihat lukisannya kayak gitu ada diskusi-diskusi kayak gitu juga nggak biasanya? Kalau diskusi-diskusi kayak gitu sebenarnya ada juga kayak kita bareng-bareng gitu kan pasti ngobrol-ngobrol terus bisa sharing-sharing seputar apa aja termasuk yang kayak gitu tadi. Iya Bisa seni gitu-gitu khusus sih. yang kemudian tanpa mewarnai, tanpa tanpa menggambar sketsa. sketsa ada. Belum ada sih kita baru kumpul-kumpul pasti itu sketsa itu sih. Nah, ya melatih skill untuk menggambarnya, ya bikin sketsanya berarti ya. Sketsa menggambar. Iya karena. Beneran pintar gambar juga Mas. Jangan salah. Kalau teman-teman banyak yang pacemaker, yang Corel, yang Photoshop, yang di Radar Banyu. Iya. Kalau di kita memang yang berhubungan dengan itu kan teman-teman dari layout ya. Iya. Layout dan desain grafis gitu memang yang mereka ngulik-ngulik apa ya gambar software gitu. Ya ada yang digital memang basicnya ada yang apa manual kayak gitu. Dulu kita pernah punya sih nggak tahu apa yang ilustratornya emang dia manual gitu. Jadi akhirnya memang harus digambar dulu pakai Wacom terus kemudian baru ditampilkan gitu. Nah, yang untuk digital sendiri di Sketch Jamming banyak yang main digital banyak tapi untuk di acaranya kayaknya belum ada. Oh, acaranya belum ada ya? Di acaranya belum ada. Oh, berarti emang bener-bener ketika kumpul itu ya sketsa gitu ya. Karena basicnya sama nggak sih sebenarnya gambar sketsa? Basicnya sebenarnya sama sih. Di digital cuma beda media doang sih kayak gitu. Dulu yang fotografer sini kan pinter sketsa juga namanya Mas Isro. Mas Isro ya. Yang gambar kayak gini, ini aku baru lihat gambar-gambar kayak gini. Saya tahu gambar apa ya? Oh, itu gambar. Ya, sketsa juga. Itu tagihan bulanan lagi. Mas, tapi yang lebih
tertentu ya, berarti kalau mau mengumumkan tidak sekedar pengumuman Mulyo Senen tapi selalu ada dibikinkan lah. Berarti selama ini untuk karya-karyanya belum dipublish ya Mas ya, ke media sosial atau kemana ya? Belum. Atau ke buku gitu belum? Belum, paling baru yang dipajang aja langsung. Dipajang di kebun. Atau beberapa kali kita tampilin juga waktu talks kan. Talks. Ada video footage-nya juga kan. Kapan-kapan boleh kumpulnya di sini Mas. Boleh. Mau kan sambil ngerokok sambil apa? Masih siapin ruangannya. Nah, ini dipajang di sini. Atau kita mungkin bisa kita endongi ya maksudnya. Kemana? Tutorial bikin, bukan tutorial, Memang tutorial. Iya tutorial ya, cara bikin sketsa. Ya karena saya kepengen, aku sebenarnya jiwa terpendam keseniannya itu dalam. Tapi saking dalamnya. Angel ngambilnya. Susah digali. Iya. Jadi nanti mungkin bisa ini kapan-kapan kita diajarin gambar gitu. Banyak kan? Mereka kuliah. Boleh. Sore jam 4 ya. Sore jam 4. Sore jam 4. Sore jam 4 saya datangnya jam 7 malam, belum bubar kan? Ntar tak bubarin. Khususon. Ada yang mau datang. Ada yang mau datang nih. Berarti harusnya datangnya jam 3 nah. Jam 3 ngopi terus jam setengah 4 pulang. Nggak ketemu. Tapi cerita latar belakangnya yang Mas, kemudian memang kalau Mas Ditya kan memang seni rupa, seni. isi. Iya. Terus kemudian Mas Komunikasi. kumpul-kumpul bareng, satu hobi. Ternyata banyak juga yang Mas Oyon ini tadi saya penasaran vokal. Vokalis. Vokalis apa Mas? Vokalis band. Band apa Mas? BLNTR namanya. BLNTR. Belenter. Iya, belenter. Apa ya? Oh, belantara. Ini yang di luar kamera suruh masuk aja nih. Iya. Jangan nggak enak dilihat ya. Aduh. Saya setuju. Dia mau pergantian pemain. Jangan ya kalau kita pengennya sih rame-rame Mas tapi. Kalau lihat kebonku itu satu bahasanya kalau perusahaan satu manajemen ini dikelola sama masnya juga apa enggak? Bareng-bareng sih. Oh bareng-bareng. Nah ini sketching kita alihkan ke lihat kebon. Lihat kebonku apa sih Mas? Ini kan tadi sudah sketching atau ada lagi? Sketching ada yang mau di Enggak sih Paling gitu. Udah semua ini Udah semua. semuanya aliran terus kemudian tadi quote-nya quote-nya bijak bijaknya. Nah kita ke lihat kebunku. Ini yang menarik, lihat kebunku itu kalau saya lihat sebuah sistem. Ini sebenarnya panjenengan lagi menciptakan sistem, cuman mungkin tidak terjadi sistem lihat kebunku yang kemudian turunannya itu banyak sekali. Sketching lah, musik, kemudian ada lagi apa lah Mas? Nah, boleh diceritakan lihat kebunku itu. Ya, kalau tagline kita sih Specs eksperimen sama kolaboratorium. Pelan dong Mas. Ini ngomong bahasa Inggris modern Eksperimen dan kolaboratorium. slow motion. Apa Mas itu Mas? Jadi ini itu wadah aja sebenarnya buat teman-teman yang kita mau eksperimen bareng membuat sesuatu yang baru, kolaborasi antar bidang-bidang yang lain yang mungkin selama ini nggak pernah berhubungan terus pengen dihubungkan itu bisa di sini. Jadi lebih ke wadah tempat menyalurkan. Iya, Eksplorasi juga. sistem. Nah ini Lihat kebunku itu sudah lama Mas? Lihat kebunku itu. Sejak 1908. Nggak, kalau sebenarnya ada yang lebih expert ngomongin lihat kebunku ya maksudnya karena ini gerakannya udah lama gitu maksudnya. Sudah lama. Dan kemudian tahun 2018 ya kan berarti 2018 baru dibikinkan lagi platform Instagramnya. Lihat kebunku itu. Iya, dan bergerak lagi. Nah dulu itu lihat kebunku acara musik, acara ya ekspresi lah di kopi kebun yang lama gitu. Emang jadi kalau dibilang ini udah lama atau belum,
udah lama. Udah lama Mas. Tapi ibaratnya itu terlahir lagi aja gitu. Oh, tahu. Sempat vakum datang lagi. Enggak juga. Iya, Orangnya masih sama-sama juga. Iya, masih bergerak juga semua gitu. Ya udah, artinya lihat kebun gue emang udah lama ya. Maksudnya itu sebagai wadah seluruh lini yang kemudian dikolaborasikan. Iya. Yang suka tadi gambar, sketsa, kumpul lah. Ini cerita musik. Iya. Nah, musik itu sendiri gimana di Purwokerto? Wah. Atau iya kan seperti itu kan? Iya. Kalau ngomongin Kan vokalen. Iya benar. Ya kan satu pandangan jenengan. Ya. Kalau ngomongin musik di Purwokerto, saya sendiri ahistoris karena keluar dari Purwokerto itu tahun 2012 dan baru Keluar balik, dari Purwokerto itu 2012. dan baru balik lagi ke Purwokerto tahun 2018, 2019 keluar lagi ke Jakarta, sekarang baru balik lagi. Jadi kalau ngomongin gimana kondisi musik Purwokerto, Yang dilihat kebunku ya bukan Oh, secara iya, umum iya, ya. iya. Kalau kemudian secara umum banyak sekali senior di luar. Saya juga tahu. saya takut saudara-saudara. Nggak, maksudnya gini, saya nggak bisa ngomongin lihat kebunku yang dari awal karena Iya. ikut gitu. Saya kan baru datangnya setelah Seiring pulang. dengan- Kalau selama ini sih iklimnya adalah ayo kita berkarya bareng aja. Berkarya. Kita berkarya soal bagaimana sih orang-orang itu bisa dengerin teman-teman yang musik dan yang musik berkarya melalui musiknya gitu. Ini keren. Yang ini gimana? Coba diulang. Udah lupa. Kalau kita berkaryanya melalui bagaimana sih orang-orang itu bisa mendengarkan musiknya. Bagaimana orang-orang bisa mendengarkan musiknya? Kalau si pemusiknya, bagaimana dia berkarya di musiknya. Ini kolaborasi yang luar biasa. Iya. Artinya musisi, kemudian masyarakat secara umum. Iya. Nah, itu yang kemudian dimixkan Iya, sama lihat kebunku itu. betul. Nah, itu di tataran musik. Mm. Sketsa tadi udah ada lagi. Iya. Marketplace sih. Tapi itu baru jalan satu kali dan harapannya sih emang kedepannya rutin Jalan gitu. satu kali itu sudah luar biasa loh Mas. Maksudnya sudah mengawali apa Mas marketplace itu seperti apa? Marketplace yang kita bikin itu mengkolaborasikan, bukan Di mengkolaborasikan ya. website, Di offline. di offline. Langsung. Jadi kan kita beberapa bulan yang lalu, enggak sih bulan kemarin sama bulan sebelumnya, itu bikin acara namanya Groot Slang. Groot Slang itu di dalamnya ada musik, ada skate jamming, ada pasar tiban. Nah kita pengen bikin gimana nih kita menyatukan jaringan ini gitu, kayak gitu. Jadi Sudah berjalan sama marketplace-nya. marketplace-nya udah berjalan. Aku yakin milenial semua. Iya. Saya kan milenial. Milenial pada masanya. Mau generasi Aku yakin ketika kemudian paling gampang contoh ketika saya jualan gedung. Nah, gedungnya rasa Jawa. Saya kuno. Tapi teman-teman milenial ini yang kemudian marketplace itu, aku yakin ya gedung rasa pisang atau pasti seperti itu. Jadi ini yang kemudian harus terus dikuncinya ya kolaborasi itu yang harus di. Kapan sih waktu itu? Terakhir berarti tanggal 28 sebelum 28 September Ya? terakhir Di Kopi Kebun itu berarti. iya. Ngumpulin berarti yang di situ yang marketplace itu pedagang ya memang bahasanya emang mereka jualan produk gitu. Jualan Apa aja produknya? jualan brand. Jualan brand ya. Pedagang milenial Mas. Iya. Milenial ya. Ini yang ini bahasa milenial apa sih? Oh, masih ngomong. Milenial juga sudah agak lama. Agak lama milenial ini. Pedagang 4.0. Mudeng. Ada langsung kolom saya. Iya, karena memang ya kita Mas. Apa ya? Kalau teman-teman yang masih yang udah pada lulus apa belum sih ini? Apa masih kuliah? Belum, saya masih kuliah. Ini masih kuliah. Saya masih kuliah. Masih kuliah juga. Oh, ya, ini biasanya teman-teman yang di usia yang segini kan memang lagi kreatifnya gitu. Iya. Dan
karena saya juga pernah mengalami seumuran Anda, tapi saya nggak kreatif. Iya sih. Iya, pernah Mas. Kayaknya sih pernah. Cuma saya nggak kreatif gitu. Nah ini apa sih maksudnya yang diharapkan nih dari teman-teman? Ini balik lagi sketch jamming ini yang diharapkan terus kemudian dari membuat apa namanya sketsa gitu, yang diharapkan apa nih dari kumpul-kumpul kayak gini bikin sketsa terus nanti ke depan? Sebenarnya kita harapannya ya kita ngumpul-ngumpul bareng, sharing, terus kita sampai ke berjejaring dan dari situ kan nanti ada muncul sesuatu yang baru pastinya kan. Mungkin kayak kolaborasi dengan siapa, bisa kolaborasi dengan apa-apa, nanti muncul hal-hal baru yang bisa dikembangkan lagi gitu. Mungkin kayak gitu sih. Kalau untuk apa namanya sketsa gini biasanya kan setiap bidang seni itu ada yang masternya ya, mungkin kayak kalau puisi Wes Rendra kayak gitu. Nah aku mau tahu nih kalau dunia sketsa gitu ada juga nggak ininya? Ada sih sebenarnya seniman besar gitu. Seniman besar yang mainnya mereka di sketsa kayak gitu. Ada juga sketsa. Dari luar negeri apa dalam negeri? Luar negeri, dalam negeri banyak juga. Oh kalau di luar negeri di dalam negeri ini di Indonesia ada gitu ngomongnya. Emang seni ya sketsa ini memang udah maksudnya udah lama gitu. Udah lama. Dari situ. Iya, karena ngertinya aku kalau waktu dulu di SMP kan sketsa itu sebelum bikin gambar kita bikin sketsa dulu kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan sketsa ini udah bisa langsung jadi kan. Bisa disebut sebagai hasil karya seni gitu sketsanya kayak gitu. Tokohnya siapa Mas di Indonesia Mas? Tokohnya siapa ya Mas? Kalau saya malah kurang tahu gitu. Nah, langsung jadi tokoh yang tadi. Nama Instagramnya siapa? Atomik. Ini langsung jadi tokoh ya. Enggak, biasanya ada nih enggak, aku pengen tahu maksudnya yang kira-kira di teman-teman di sketch jamming itu mungkin influence-nya kira-kira dari yang paling besar itu dari mana gitu sih. Kayaknya kalau kayak gitu lebih ke balik lagi ke personal lagi tadi lebih ke situ sih Mas. Soalnya kita juga kumpul-kumpul nggak yang semuanya seragam gitu. Ada banyak aliran di situ, kayak misal ada yang dilukis tadi, ada yang digambar apa-apa. Sebenarnya kalau sketch jamming itu cuma sebatas kayak payung gitu kan, di dalamnya macam-macam. Nggak cuma terbatas ke sketsa doang. Ini sebenarnya. Berarti dalam waktu kumpul juga pernah bikin kayak misalnya di arisan kayak gitu, arisannya lukis kayak gitu misal. Iya, ada juga kayak gitu mungkin. Ini kalau lihat kebun kembali ke orang-orangnya orang-orang kreatif semua. Iya, orang-orang kreatif semua ya Tang ya. Orang-orang yang mengudara di dunia kreatif semua. Waduh, Muda. Iya. Terbang. Udah selesai Banyumas terakhir, Banyumas kolektif apa ya, Banyumas kolektif ini pun juga apa Mas? Oh, Banyumas kolektif yang foto. Oh ada foto juga ya di di apa? Kebun Dimas kan yang tadi cerita itu. Oh, yang katanya bukan temennya mereka. Iya. Kasihan deh itu. Kasihan banget. Padahal udah pernah kita podcast tapi belum kita tayangin. Kasihan banget. Repot di situ. Iya dari komunitas fotografer Banyumas ya. Tapi intinya aku lebih suka lihat kebun itu wadah itu kolaborasi sketch jamming itu subuhnya nanti mungkin di bawah sketch jamming ada subuh lain. Iya. Mungkin bisa jadi. Ya itu yang bisa lah. Ini oriented banget ya. Jadi nambah komersil lah atau apa itu. Iya. Ekonomi kreatifnya jalan. Itu Jadi bedanya saya ngomong di komersil. Apa sih? Beda generasi. Beda istilahnya. Iya, jadi ekonomi kreatifnya jalan. Mas nanti judulnya beda generasi aja. Susah ya kan ekonomi kreatifnya jalan kan, jadi kan punya duit kas yo. Benar. Duit kas, jadi kalau nanti mau beli kanvas nggak usah patungan. Itu selama ini berarti apa patungan? Selama ini patungan. Patungan masih belum ada. Ada yang Menerima bawa sendiri. Menerima sumbangan juga. Menerima Gibahan nih ada kertas. Jangan kalau manggil jangan cuma manggil Mas. Apa? Sumbangan juga. Oh itu. Iya. Ya nanti kita nyumbang modal Mas. Repot dari Padahal tapi nggak ada medianya. Lukisnya dia kepalanya, oke udah jadi. Ya kira-kira ini Mas. Mungkin
terakhir nih harapan buat apa ya teman-teman yang terus kemudian menggeluti dunia sketsa ya. Baik yang memang sudah tergabung di sketch jamming. Sama quote-nya dong. Sama quote-nya nanti ya. Terus sama teman-teman yang mungkin masih di luar yang belum ikut bergabung sama sketch jamming ya. Intinya dunia kesenian sketsa ini harapannya gimana Mas? Ke depan. Kalau harapan sih kayak lebih berkembang, lebih banyak orang yang tahu kayak gitu. Terus buat yang mau ikut-ikut jangan takut-takut kayak gitu. Ikut aja, langsung mulai aja dulu. Nggak bisa pun nggak apa-apa. Nggak bisa pun nggak apa-apa, kita belajar bareng kok di situ. Belajar bareng untuk bisa. Infonya lewat @lihatkebonku. Instagram. Lihat kebun gue ya. quote-nya dong yang sketsa. Quote-nya apa ya? Nggak pintar bikin quote nih. Nah, itu quote-nya. Oh, itu bikin quote, nggak pintar bikin quote. Itu. Quote-nya nggak pinter bikin quote. Bener nanti tinggal dilihat aja anunya hasilnya. Nah, Mas Soyan. Soyan. Apa nih harapan? Iya. Terserah harapan soal sketch jam terus kemudian ya lihat kebunku sih tadi cuma Industri kreatif itu. Iya, industri kreatif. Kalau harapannya sih, ayo kita kolaborasi bareng. Karena sendirian itu capek. Bisa. Quote-nya itu. Quote-nya langsung quote-nya. Sendirian itu capek. Bujangga. Iya. Cocoknya emang jadi bisa jadi. Oke. Terima kasih Mas Oyon, Mas Diptya, Dan yang di luar frame siapa namanya? Ada Mas Kumamba. Dong kesini. Ada Mas Asim, ada Mas Ganjar. Ganjar Pranowo. serta kesini tapi tidak masuk frame. Karena studio kita kecil. Oke, terima kasih banget ya Mas. Kita udah datang ke sini ngobrol-ngobrol.